Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, meet with me anymore with Miss Susan in Easy English. Okay guys, on this occasion I would like to explain you about one material that can be learned not only for junior high school but also for senior high school. Oke guys, pada video pembelajaran kali ini Miss akan membahas sebuah materi yang bisa dipelajari, tidak hanya dipelajari di tingkat SLTP saja, tapi juga bisa dipelajari di tingkat SLTA. What is it? Apakah itu? Oke, procedure text. But before it, I would like to ask you to click subscribe, like, and share to support my channel to be the better channel for the next future. Oke guys? Oke, procedure text itu apa sih? Baik, kita lihat definisinya. Definition. Okay, procedure text is a piece of text that give us instruction for doing something. Artinya apa sih? Nah, procedure text adalah sebuah teks yang memberikan kita perintah atau instruksi bagaimana cara untuk melakukan sesuatu atau untuk membuat sesuatu. Jadi, prosedur teks itu tidak hanya untuk tata cara untuk membuat sesuatu saja, misalkan cara untuk membuat telur mata sapi, tidak hanya seperti itu, tapi juga bisa untuk bagaimana cara untuk melakukan sesuatu. Contohnya misalkan untuk menyalakan mesin cuci, untuk menyalakan laptop, untuk mematikan komputer dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, for the second, purpose. Oke, tujuan. Apa tujuan penulis menulis procedure text? The purpose of procedure text is to tell the reader how to do or make something through a sequence for action or step. Nah, jadi tujuan dari penulis menulis sebuah teks yang berjenis prosedur teks yaitu adalah to tell the reader, untuk memberitahukan pembaca how to do or how to make something, bagaimana cara untuk melakukan atau bagaimana cara untuk membuat sesuatu through a sequence, dengan cara berurutan for of action or step. Jadi dengan cara tindakan atau langkah-langkah yang berurutan. Itu tujuannya untuk memberikan untuk menunjukkan cara bagaimana melakukan atau membuat sesuatu. Jadi kata kuncinya adalah how to. Diingat-ingat, how to itu adalah ciri dari procedure text. And then for next, yang selanjutnya adalah language feature atau ciri-ciri. For the first, using simple present tense. Jadi menggunakan tenses simple present tense. Yang paling simple biasa itu menggunakan verb 1. Jadi tidak harus pusing menggunakan verb 2, verb 3 karena itu adalah faktanya caranya seperti itu. And then the second, using imperative. Imperative itu apa sih? Yaitu bentuk perintah. Biasanya diawali oleh kata kerja. Jadi harus diawali oleh kata kerja. Jadi contohnya misalkan add salt, tambahkan garam, atau misalkan pour the water, tuangkan airnya. Nah, pour, make, buat itu ditempatkan di awal kalimat. Nah, secara kita tahu bahwa kalimat itu kan harus ada subjeknya. Nah, itu bukan imperatif. Kalau imperatif itu adalah kalimat yang diawali oleh kata perintah atau oleh kata kerja, yang kata kerja tersebut itu menjadi berposisikan sebagai kata perintah. Misalkan tutuplah pintu, close the door, jadi langsung pakai close, enggak diawali oleh subjeknya. Kalau I close the door itu bukan imperatif tapi itu pernyataan. Close the door, tutup pintunya. Atau jangan juga diawali to close the door, itu bukan imperatif. Jadi kalau imperatif kata perintah itu langsung ke kata kerjanya, close the door gitu, seperti itu. Make misalkan buatlah apa, seperti itu adalah kalimat imperatif. For the next is using action verb. Tentu saja menggunakan kata kerja ya. Lalu setelahnya using temporal conjunction. What is temporal conjunction? Apa itu temporal conjunction? Itu adalah kata hubung yang continuity, yang berhubungan. Contoh misalkan first, second, yang pertama, yang kedua, next, selanjutnya after that, finally, setelah itu, dan akhirnya, something like that. Jadi seperti itu. And then next, using adverb, menggunakan
kata keterangan. Kata keterangan itu seperti yang kita tahu, ada kata keterangan adverb of place, kata keterangan tempat, misalkan on the frying pan, di tempat penggorengan, or place, or adverb of time, misalkan ada waktunya kapan, misalkan how many minutes, ada berapa menit, or adverb of manner, dan cara-caranya. Jadi itu adalah menggunakan kata keterangan. Yang selanjutnya adalah generic structure. Oke, strukturnya. Nah, yang pertama harus ada goal, tujuan. Goal itu biasanya berbentuk title. Example contoh misalkan how to make a fried egg. Bagaimana cara membuat telur goreng seperti itu. Jadi itu biasanya ditempatkan di awal yang paling atas seperti judul. How to make or how to do, how to switch on a computer. Kalau itu untuk melakukan sesuatu or something like that dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah materials. Materials or ingredient, bahasanya bisa bahasa yang lain. Materials itu adalah bahan-bahannya, apa saja yang harus dibutuhkan. Jadi itu dituliskan. Mungkin kalau teman-teman ingat, kalau ada di produk-produk makanan di belakangnya itu ada. Kalau teman-teman mau melihat contoh dari prosedur teks yang ada di kehidupan sehari-hari, itu ada di makanan-makanan, belakangnya ada ingredient, bahan-bahan. Mungkin tapi tidak ada stepnya sih ya, tapi kalau prosedur teks itu ada teksnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah step, langkah, or steps, langkah-langkah. Itu dituliskan secara detail, secara meruntut, first, second, next, after that, finally, apa-apa seperti itu. And then the last, result, hasilnya. Biasanya itu ada ditempatkan di akhir dengan menggunakan kata finally. Itu masuknya ke step yang paling akhir. Finally the food is ready to be served, misalkan seperti itu. Akhirnya makanan siap untuk dihidangkan seperti itu. Oke, next yaitu adalah example. Di sini, nah kita lihat how to make sunny side egg. Bagaimana untuk membuat telur mata sapi. Jadi telur mata sapi itu bahasa Inggrisnya sunny side egg gitu ya, bukan egg cow eye, no, but sunny side egg seperti itu. Nah, di sini adalah how to make side egg ini adalah title-nya or goals-nya. Lalu ini ada materials-nya, and then steps-nya, and finally adalah result-nya. Untuk lebih jelasnya, untuk penjelasan contohnya, check it out. Oke, bagaimana? Sudah melihat contohnya barusan? Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang menjadi seorang guru dan menugaskan tugas kepada siswanya untuk membuat prosedur teks, bisa tuh lebih asik disuruh siswanya atau supaya siswanya lebih aktif sambil melakukan praktek seperti itu. Jadi ada prakteknya, jadi prakteknya dapat dan itunya juga. Jadi itu biasanya ke proyek ya, project based learning kalau metode di pembelajaran seperti itu. Okay guys, maybe enough our video today. And don't forget to click subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya supaya video ini memberikan manfaat untuk kita semua dan teman-teman yang lain di luar sana. Okay guys, see you later and finally, goodbye.